sesuatu yang kepikiran ntar kalau ini gua jalan gua harus hati-hati, gua mesti lihat bawah gitu kan, jangan Iya, tengah aja heeh. tapi gua bawah gitu. Ya, Bu. Apa bro? Mungkin karena kalau misalkan apa tadi tuh pertanyaannya, Bu? Oh, manajemen proyek ya, Bu. Ah, Hmm, sebenarnya kalau risk itu kayaknya bisa masuk ke manajemen proyek. Kalau dipikir-pikir sih logikanya enggak sih ya, Bu. Karena risiko itu di luar jangkauan manajemen proyek. Jadi yang ada dalamnya itu cuman ada tiga. Jadi ya cost, scope, dan juga time gitu, Bu. Kalau manajemen gitu, Bu. Mungkin kalau dari risk itu jatuhnya ke hmm, apa ranah lain gitu, Bu. orang lain tuh apa? Ya mungkin kayak ada tim tersendirinya gitu, Bu. Jadi bukan ke manajemen proyek tapi ke tim lain. Benar nggak, Bu? Menarik. Statement kamu tuh menarik. Terus itu di luar jangkauan manajemen proyek. Yang lain setuju nggak guys? Coba suaranya, pendapatnya. Setuju, Eh, Bu. setuju? Renaldi, kenapa setujunya Ray? Ini kita diskusi bukan sekedar diskusi ya. Ini bisa keluar, bisa membantu kalian di UAS ya, sama di tempat kerjaan kalian. Setuju kenapa, Ray? Ya, karena kan risk itu kan bukan kita yang determine ya, Bu. Jadi itu udah random aja gitu. Jadi kan kita di manajemen harus kita determine scope, waktunya, dan cost juga gitu kan. Di kalau risk itu kan ya ya udah, kalau ada ya hadapin, kalau nggak ada ya alhamdulillah gitu. Pak Dedepin kalau nggak ya, alhamdulillah. Iya sih, random ya, random. Oke. Ray, kamu kalau keluar rumah kepikiran bakal ke Sandung nggak? Nggak Enggak. Tapi pernah kejadian. pernah sih. Nah, itu apa tuh, Ray? Ya musibah sih, Bu. Risiko kamu keluar rumah kan? Ya jadi pelajaran aja mungkin itu. Oke, pelajaran. Oke. Kamu nggak ada sesuatu yang kepikiran ntar kalau ini gua jalan gua harus hati-hati, gua mesti lihat bawah gitu kan, jangan Ya, tengah aja heeh. tapi gua bawah gitu. Kayak Iya, gitu nggak? iya, Ya, iya. ya. Oke, thank you Renaldi sama Agung. Tapi resiko bisa diminimalisir kan, Bu? Iya, that's right, Sandi. Caranya? Eh, Enggak, resiko kan bisa diminimalisir. Iya bisa, bisa. Caranya gimana? Ya kalau kita keluar, kita jalan, jalannya hati-hati asal nggak, eh, apa ya, kalau orang Jawa bilang begidakan ya aman-aman aja. Artinya kamu kepikiran. Pertama, artinya kamu kepikiran, ya kan? Kalau kepikiran, mungkin kalau Enggak. udah keseharian, enggak. Oke. Tapi artinya kamu think something to mitigate sesuatu yang ya kalau misalnya gimana atau mungkin spontan. Kalau misal ke Sandung tiba-tiba langsung refleks, kamu salto atau gimana? Ya bisa aja sih, Bu. Asalkan itu, apa ya, dilatih setiap hari, mungkin ya bisa aja refleksnya bagus. Jadi nggak jadi jatuh. Oke, nice try. Thank you, Fandi. Yes, thank you semuanya untuk jawabannya. Oke, jadi saya sambil ngetik nama kalian ini ya. Oke, nah balik ke triple constraint ya. Saya tadi lumayan tertarik dengan bahasanya Agung itu di luar manajemen proyek resiko itu ya. Em, jadi gini, sebenarnya nggak main pro, manajemen proyek, nggak apapun itu, semua pasti ada resiko, ya kan? Ya even kita tidur aja pasti ada resiko, ya nggak? Risiko tiba-tiba apa nyawa kita dicabut itu kan risiko, ya kan? Atau risiko kita jatuh dari tempat tidur ya, karena kita apa gitu bisa jadi kan? Ya itu resiko apapun itu. Nah, tapi dalam manajemen proyek triple constraint ini, Bu ini keluar nggak UAS Bu keluar, ya study case keluar. Ini apa?
Triple constraint itu dia memang meliputi time, scope, dan cost, ya. Karena yang membuat manajemen proyek itu berjalan adanya pekerjaan yang dikerjakan. Itu apa? Scope. Kalau misalnya nggak ada kerjaan kan kamu nggak ada proyek kan? Nggak dong. Lah ngapain orang kagak ada kerjaan terus ngapain? Ngapain ada proyek? Mau ini mau apa? Magabut gitu istilahnya kan, makan gaji buta gitu kan. Terus setelah ada scope, setelah ada pekerjaannya, pasti dong kalian pasti akan mikir, oh ini nih harus selesai dalam jangka waktu tertentu, yaitu timeline, ya kan? Nah kemudian pasti ada duit yang keluar ya kan, untuk membuat aplikasi untuk kalian punya proyek nikahan gitu ya, atau kalian mau bikin buku, itu kan kalian ada cost yang keluar, ada duit yang keluar. Kalian warawiri, mobilisasi, itu kan keluar bensin, makan siang, ya, itu cost. Nah, 3 hal itulah yang membentuk constraint-nya dalam Menpro. Iya. Terus gimana Bu resiko? Apakah resiko di luar Menpro? Semua hal itu ada resiko, termasuk Menpro, termasuk manajemen proyek. Tapi kan kita nggak pernah pikirin Bu, justru di manajemen proyek kalian harus pikirkan. Tapi kok nggak masuk triple constraint Bu? Enggak. Dia masuknya 6 constraint. Jadi dalam PMBOK dari triple constraint itu dikembangkan sama si PMBOK ya. PMBOK itu kitabnya kitabnya PM. Agung, kamu Muslim atau Nasrani atau apa? Alhamdulillah Muslim, Bu. Muslim. Kitabmu apa, Agung? Al-Quran, Bu. Nah, kitabnya PM apa, Agung? VM. PM, Project Manager. Oh, PM. Apa ya? Tadi saya Lupa, sebut, Bu. yang lain enggak yang tadi saya sebut? Oh, PMBK ya. Ya, PM Box. Nah itu kitabnya si PM itu PM Box ya. Jadi kalau bisa apa sih PM Box? Itu tadi yang saya tanya, Agung kitabmu apa? Al-Quran. Nah, itu pedoman ya. Nah, jadi si PM Box ini mengembangkan dari triple constraint menjadi 6 constraint. Emang apa aja sih 6 constraint? Jadi yang 3 tadi ditambahkan resiko, manpower atau resources, sama apa? Satu lagi kira-kira apa? Tahu nggak? Quality. Yes, Rohman. 100 quality ya, itu yang dicapai dalam manajemen project. Jadi kenapa kok resiko nggak masuk triple constraint? Ya karena dia masuk itu ya, tapi dia bagian dari PMO. Jelas di sini teman-teman? Jelas ya? Jelas, Bu. Sip. Bu, sorry. Yo, Kalau di lecture note, PMBOK itu ada 9 ya. bilang apa aja tuh? Project scope, time, Hmm, cost, hmm, itu yang 3. Quality, HR, communication, risk, procurement, sama integration, Bu. hmm. Kalau yang tadi Ibu bilang ada 6. Itu emang nambah apa gimana, Bu? Bukan. Secara constraint dia ada triple ke 6. Tapi yang kamu sebut itu bukan constraint-nya, tapi dia apa ya? Sebutannya apa ya? Komponen di luar 6 constraint. Jadi beda lagi. Jadi kalau constraint itu yang hal yang utama kayak apa ya? Kayak pilarnya. Tapi dikembangkan jadi 6 dari 3. Terus yang kayak communication, terus ada procurement, itu kan memang bagian dari project. Tapi procurement itu yang akan mendukung hubungannya kemana? Ke cost. Ya kan? Terus communication hubungannya kemana? Ke resources, ke HR. Terus apa lagi tadi yang kamu sebut? Integration. Integration itu hubungannya ke ke triple concern sebenarnya. Terus di ujung-ujungnya nanti ke stakeholder. Pasti di PMBOK itu disebut juga stakeholder ada ya kan, selain communication ada. Nah itu stakeholder juga disebut.
Iya, Itu Bu. saya lupa ya sebutannya apa ya namanya ya. Knowledge Ilmu apa gitu kemarin di forum, Bu. knowledge ya, dia bukan constraint, tapi apa ya? Oke. Saya juga lupa nama sebutannya itu apa ya? Knowledge Knowledge areas. knowledge areas ya. Ya, area yang perlu kalian kuasai sebagai PM untuk kalian menjalankan project management. Area-area, tapi secara constraint, secara project manajemennya, yang membangun si project itu adalah 6 constraint tadi. Awalnya 3 triple. Tapi itu knowledge area yang mesti kalian kuasain sebagai PM dan kalian harus jalanin. Kenapa kuasain? Karena kan kayak procurement, kalian harus tahu dong alurnya. Kalian berhubungan sama vendor untuk kalian dapetin resource dengan outsource, terus beli materialnya, misal butuh server on premise atau enggak dia cloud. Misal dia cloud itu gimana prosedurnya, vendornya mau pakai siapa, AWS kah, GPC kah, nah itu kan procurement-nya. Nah itu sebagai PM memang ada bagiannya, bagian procurement atau SCM, tapi sebagai PM kalian harus tahu what to do-nya. Nah itu knowledge area, ya sebetulnya itu knowledge area. Tapi kalau constraint-nya itu enggak, constraint itu triple dan 6. Gitu Ilham. Oke, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Perlu adanya assessment saat mendefinisikan scope of work. Of course. Ya. Ini yang namanya kalau scope of work gini, beda-beda, sorry. Assessment itu setelah ada scope of work. Jadi kita harus determine dulu kita mau apa sih nih gitu kan. Misal nih biar gampang. Kalian tahu SAP ya? Tahu SAP enggak? Tahu nggak? Kalau nggak saya nanti SAP, jelasin. SAP, Bu. SAP, Ya, tahu. setan aja pusing. Itu akan dibahas di Ya, SAP ya, setan aja pusing. SAP, kalian udah tahu modul-modulnya banyak banget. Tapi kalian harus mendefine dulu di awal kebutuhan kalian apa nih. Oh, gue butuh MM sama PM sama FIK aja, misalkan. Iya banyak banget tuh ya itu modulnya, SAP banyak banget ya pokoknya. Ya, saya sampai kebelingan gitu ya. Nah kan ini antara assessment dengan mendefinisikan scope of work ya. Kalian tuh harus mendefinisikan scope of work-nya dulu. Scope of work-nya itu apa? Oh, gue cuma butuh 3 modul. Modul VK, MM, sama PM. Katakanlah gitu ya. Nah, itu kan scope of work-nya. Tapi setelah itu kalian assess. Assess-nya itu SAP kan default, tapi kan kalian pasti kebutuhannya satu perusahaan sama perusahaan lain kan berbeda ya. Pasti ada customization. Nah, kalian assess tuh. Assess, kalian briefing, kalian workshop, kalian cari gap analysis, baru bisa nge-grab semuanya. Nah itu. Tapi kalau misal mau assessment untuk mendefinisikan scope of work, itu nanti jatuhnya ke initiation. Jatuhnya ke decision, ini project jalan apa enggak. Gitu. Paham bedanya ya? Paham gak Herman? Atau gak ngejelimet? dokumentasi juga, tapi secara singkat. Nggak singkat-singkat banget sih. Paham ya? Kamu ada kelas yang lain Herman? Sampai 2 kelas gitu atau gimana? Lengkap Iya. kok, biasanya di sini lengkap, Kelas jadi lain. nggak singkat. Kelas lain? Iya. Lah haulah. Kelas apa Herman? Bootcamp. Nah, anggaplah yang tadi ya, kita pengen eksplorasi karena sekarang Ini ya Herman ya. Kalau bootcamp ada rekamannya biasanya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi guys? Kalau enggak, saya next.